Pemirsa, 9 korban yang terluka akibat ledakan di kawasan Sarinah Tamrin hingga kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Di antara ke-9 korban yang dirawat terdapat 2 orang aparat kepolisian serta 1 orang warga negara asing. Sembilan korban yang terluka akibat ledakan di kawasan Tamrin kemarin hingga kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Irwasum Polri, Komjen Polisi Dwi Priyatno menjelaskan, di antara ke-9 korban yang terluka, 1 orang harus menjalani operasi karena mengalami luka tembak. Kondisinya kritis ada nggak? Datanya bisa dilihat nanti ada berapa orang, ada 9 orang ini ya. Ada yang warga negara asing? Ada warga negara asing satu orang. Satu orang ya Pak ya? Itu kenapa Pak? Dioperasi karena tembakan, ada anggota, udah dioperasi belum? Satu lagi sudah mau dioperasi ya. Pak. 2 di antara ke-9 korban yang dirawat di RSPAD adalah anggota kepolisian, yaitu Aibtu Dodi Mariadi, anggota unit lalu lintas Polsek Menteng Jakarta Pusat, serta Aibtu Budiono, anggota Provos Polres Metro Jakarta Pusat. 1 orang adalah warga negara Belanda, Johannes Antonius Maria, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang korban luka selamat belum diketahui identitasnya lebih lengkap. Dari Jakarta, Mira Febrina, Muhammad. Intinya bahwa kita sudah mengidentifikasi kelompok ini, termasuk yang pelaku itu juga sudah teridentifikasi, sebagian besar sudah oleh kita. Kemudian kita sekarang melakukan pengejaran sambil kita menyelesaikan olah TKP di Starbucks hari ini. Dan kemudian kita memperkuat pengamanan dan tentunya kita harapkan semuanya sudah bisa normal kembali hari ini. Pak, targetnya seperti apa sih? Pak, mengenai penangkapan hari ini Pak, apakah itu terkait dengan kasus yang kemarin Pak? Penangkap hari ini Pak? Yang di mana? Yang di Depok Pak. Saya belum bisa memberikan komen dulu mengenai itu. Ini bagian dari strategi penyidikan. Pak, apa betul mereka dari kelompok Aman Abdurrahman? Saya nggak mau komen ke arah itu, tapi yang jelas sampaikan saja bahwa ini kelompok terkait dengan, saya sudah sampaikan kemarin, terkait dengan Baru Naim yang ada di Raqqa ISIS. Ya, itulah pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Dan jika bom bunuh diri dan juga baku tembak yang terjadi di perempatan Sarinah di sini, jika terlihat lalu lintas di belakang saya sudah terlihat normal, arus lalu lintas juga tidak ada yang tersendat begitu, dan terlihat beberapa petugas polisi itu pun dalam jumlah yang wajar, polisi lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di pagi hari ini yang merupakan jam sibuk menjelang akhir pekan, tepatnya di hari Jumat. Dan berdasarkan pantauan kami dari pagi tadi, ini para karyawan sudah kembali berangkat ke kantor mereka masing-masing yang berada di sekitar daerah Tamrin, dan mereka mengaku tidak khawatir, apalagi sudah ada jaminan dari Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, Polri sudah menjamin keamanan dari para warga pasca aksi teror kemarin. Dan juga tadi sempat ada kunjungan dari Kapolda Metro Jaya, Inspektorat Jenderal Tito Karnavian, yang sempat sedikit memberikan pernyataan mengenai update terbaru dari identifikasi pelaku dan juga korban yang saat ini beberapa masih dalam keadaan kritis di rumah sakit. Berikut kami hadirkan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Ya, tadi dalam pernyataan oleh Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa beberapa pelaku yang ditangkap ada 5 begitu yang kami catat, ada beberapa yang mati karena bunuh diri dan beberapa dilumpuhkan oleh aparat yang juga beberapa menjadi korban dari aksi teror kemarin. Dan untuk sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana situasi di sekitar Tamrin ini, bagaimana aktivitas karyawan yang hari ini mulai kembali bekerja menjelang akhir pekan. Sudah bersama saya salah seorang karyawan swasta yang sehari-hari bekerja di kawasan Tamrin, yang saat ini sudah berangkat kerja Mas ya, dengan normal kembali. Dengan Mas siapa? Koko. Oke. Mas Koko kemarin sempat merasakan sendiri Mas pada saat aksi teror ini terjadi, bisa digambarkan sedikit
kepanikannya seperti apa? Iya, pas kejadian saya berada di lantai 11 di Gedung Menara Tamrin, terdengar suara ledakan. Kita belum pasti itu ledakan apa. Yang pasti kita panik, lalu kita menyudahi meeting, kita turun ke lantai 2. Kebetulan ruang kerja saya lantai 2. Lantai 2 juga terus terdengar suara tembakan-tembakan yang membuat kita makin panik. Setelah itu kita keluar dan di bawah luar udah teramai. Akhirnya kita panik, kita turun ke bawah, berlarian ke tempat di evakuasi DT security Gedung Menara Tamrin untuk berkumpul di titik aman. Oke. Kemudian sudah kembali bekerja normal ya begitu. Mas Koko, tunggu sebentar di sini. Kita akan takut tidak atau khawatir tidak setelah aksi teror kemarin? Sedikit masih merasa takut ya, tapi setelah saya update beberapa teman yang kerja di daerah sini, terus saya juga memantau TV semalaman, ya saya lihat suasana udah mulai kondusif, ya saya memutuskan untuk masuk kerja kembali. Ya, dengan harapan tidak terjadi apa-apa lagi. Oke. Ada jaminan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar masyarakat tidak perlu khawatir karena polisi sudah menjamin keamanan dan keselamatan dari warga Jakarta. Namun status bagi polisi untuk menjaga keamanan ini siaga 1, Mas. Ada kekhawatiran tidak terhadap status tersebut? Kekhawatiran pasti ada ya. Ya kita percaya aja lah. Yang ditemukan yaitu di pos polisi ada 2 korban yang diduga pelaku. Selanjutnya 2 korban yang diduga pelaku ditemukan di sekitaran tempat salah satu gedung Cakrawala saat melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian. Dan selain itu juga saat ini pihak Kapolri juga mengarah lagi ke gedung Cakrawala untuk apakah benar ada bom aktif. Sebutkan ada 5 korban yang diduga merupakan pelaku, juga ditemukan 5 korban lainnya yaitu luka-luka berat yang merupakan personil polisi dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, dan sisanya merupakan masyarakat sipil dan salah satunya merupakan warga negara asing yang saat di lokasi berada di sekitaran Sarinah ini. Dan juga saat ini pihak kepolisian terus melakukan olah TKP. Tempat di pos polisi ini semakin dipadati dan salah satunya juga mulai dipadati oleh masyarakat sekitar yang ternyata penasaran mengenai kronologi kasus ini. Dan pihak kepolisian mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan untuk sementara tidak melewati jalur ini lagi. Kepolisian yaitu Humas Kapolda Metro Jaya Muhammad Iqbal membantah bahwa ada ancaman bom lain selain di wilayah Sarinah ini. Jadi pihak masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik atas informasi-informasi yang datang bahwa ternyata ada bom-bom lain yang menjadi ledakan bom lanjutan selain di Sarinah ini. Dan juga pihak kepolisian terus melakukan penanganan dan juga evakuasi, dan sepertinya kita bisa melihat di sini polisian sudah dilepas oleh pihak kepolisian, yaitu menandakan bahwa sepertinya masyarakat sudah boleh melakukan pendekatan ke lokasi untuk melihat langsung dan juga mencari tahu pegawai dan juga warga lain yang diduga masih terjebak di dalam gedung Cakrawala. Dan juga masih ada mobil barang karena tim Densus 88 Vero masih berada di gedung Cakrawala. Mereka masih mengindikasi bahwa adanya bom aktif, walaupun mereka belum menemukan titik bom tersebut. Maka oleh sebab itu mereka terus menelusuri, dan tidak hanya di gedung Cakrawala saja, namun juga di gedung Sarinah dan juga beberapa gedung lain seperti gedung Menara Topas dan juga gedung-gedung lainnya, untuk memastikan bahwa tidak ada bom lain yang ada di sekitaran gedung ini. Dan untuk masyarakat yang berada di hotel-hotel di sekitar Sarinah ini, mereka diminta untuk tidak keluar kamar, artinya mereka tidak bisa check out dari hotel, mereka harus tetap berada di hotel. Dan juga pihak
keamanan juga telah melakukan pengamanan secara lebih ketat di setiap hotel-hotel yang ada untuk memastikan bahwa pelaku ataupun tidak ada lagi. Oh, bilang dong.